Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan selamat datang di Asogi. Apa saja kutanya Himpunan Onkologi Ginekologi Indonesia. Asogi merupakan webinar online series yang diselenggarakan oleh Hogi dan menjadi wadah diskusi seputar permasalahan dan kasus-kasus terkait onkologi ginekologi. Alhamdulillah sore ini Asogi sudah memasuki seri yang ke-88 dan tetap setia bersama saya Dr. Nisa sebagai host yang akan menemani bincang-bincang sore kita tentunya bersama Asogi. Dan tidak lupa kami selalu ucapkan terima kasih kepada rekan sejawat dokter, SPOG, ginekolog onkologi, serta para guru besar yang telah berkenan meluangkan waktunya untuk join mengikuti Asogi dari minggu ke minggunya. Dan kurang lebih selama 60 menit ke depan kita akan sama-sama mendiskusikan satu topik bersama-sama tentunya dengan para narasumber yang telah pakar di bidangnya. Namun sebelum kita memulai, terlebih dahulu saya akan menyapa kedua orang narasumber yang telah berkenan hadir dan juga satu orang moderator. Yang pertama narasumber kita yaitu Dr. Teguh Prakosa, spesialis obstetrik ginekologi spesialis onkologi. Beliau merupakan konsultan onkologi ginekologi dari Fakultas Kedokteran Universitas 11 Maret Surakarta. Selamat sore Dr. Teguh. Kelihatannya belum di-unmute Dr. Teguh. Baik. Untuk narasumber kita yang kedua, Dr. Alexi Oktoman Johansyah, spesialis obstetrik ginekologi subspesialis onkologi MKes Mars. Beliau merupakan konsultan onkologi ginekologi dari Rumah Sakit Bayangkara tingkat 1 R. Said Sukanto, Jakarta. Selamat sore, Dr. Alexi. Selamat sore, Dr. Nisa. Sore, Dok. Dan moderator kita sore hari ini adalah Dr. Haryadi Yuseran, spesialis obstetrik ginekologi subspesialis onkologi. Beliau merupakan konsultan onkologi ginekologi dari Fakultas Kedokteran Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin, sekaligus sebagai wakil sekjen Hogi. Selamat sore, Dr. Haryadi. Selamat sore, Mbak Nisa. Salam sehat. Salam sehat, Dok. Baik, seperti biasanya, seluruh peserta yang hadir akan mendapatkan sertifikat ber-SKPID dan kehadiran akan tercatat secara otomatis melalui sistem sehingga tidak perlu lagi untuk mengisi link absensi. Dan selama acara berlangsung, kami harapkan kepada seluruh partisipan Asogi untuk bisa berinteraksi dengan aktif, dengan mengajukan pertanyaan secara langsung kepada narasumber, dengan menekan tombol raise hand atau bisa menuliskan pertanyaannya di kolom Q&A yang telah kami sediakan. Baik, memasuki minggu kedua di bulan September ini, kita masih membahas tema tentang kista ovarium, dan sore ini kita akan berbincang-bincang dan mengulik bagaimanakah manajemen kista ovarium pasca menopause. Kira-kira bagaimana menyikapinya, kapan perlu dilakukan tindakan, apakah masih ada tempat untuk konservatif, atau mungkin semuanya harus dilakukan HTSOB. Mari sama-sama kita diskusikan bersama para pakarnya. Dan mungkin bila ada sejawat yang juga ingin berbagi pengalaman, bisa dituliskan di kolom Q&A juga, untuk sama-sama kita diskusikan bersama. Baik, sebelum kita beralih ke diskusi, saya akan mengundang Wakil Sekjen Hogi untuk memberikan sambutan, untuk membuka acara, sekaligus dilanjutkan sebagai moderator ya dok, untuk memimpin diskusi. Kepada Dr. Haryadi Yuseran, spesialis obstetrik ginekologi subspesialis onkologi, kami persilahkan. Terima kasih, Dr. Haryadi. Selamat sore, salam sejahtera buat semua. Selamat sore, harusnya Dr. Topan ini yang harus membuka nih, sekjennya kita ada hadirnya. Selamat sore, Dr. Topan. Sore, Dr. Haryadi. Apa kabar? Warahmatullahi. Selamat sore buat narasumber Dr. Alex Toman dan Dr. Teguh. Selamat sore, Dok. Salam sehat, Dok. Bisa, Dokter. Terima kasih, Dokter, atas kehadirannya. Tadi sudah diperkenalkan oleh pembawa acara. Hari ini biasa saya selaku wakil sekjen, sebenarnya sekjennya itu sudah ada hadir di depan kita ini juga. Kebetulan ketua tidak bisa hadir, jadi saya akan menyampaikan kata sambutan pertama dulu bahwa Asogi ini sudah berjalan, udah seri ke-88 dan bulan ini adalah seri kedua dari bulan September, di mana kita hari ini akan berbicara tentang bagaimana manajemen kista ovarium pada pasca menopause.
Seperti kita ketahui bahwa eh, orang menopause itu harusnya tidak boleh ada bentuk kista dalam pengertian kista fungsional. Nah, bagaimana kalau orang pasca menopause itu kita manajemen, bagaimana mendiagnosis, manajemennya, apa yang harus disikapi. Nah, khususnya pada sejawat-sejawat kita juga yang bekerja, yang mungkin tidak ada onkolognya, apa yang harus disikapi. Saya kira kita bisa berdiskusi terbuka ya. Artinya sesederhana mungkin pun bagaimana sesuai dengan fasilitas dan prasarana yang dipunyai dan apa yang harus kita sikapinya. Nah, kebetulan hari ini sudah narasumber kita yang sudah pakar juga, Dr. Teguh ini dari FK dari Universitas 11 Maret dan Dr. Alexi Toman dari Rumah Sakit Bayangkara dari Sukamto ya dok ya. Nah baiklah saya kira saya sekaligus selaku moderator hari ini membuka juga mewakili Ketua Hoki yang tidak bisa hadir pada hari ini. Saya kira tidak perlu berpanjang lebar karena mungkin ini kasusnya cukup banyak. Kadang-kadang di daerah sudah dilakukan, habis itu baru muncul ganas dikirim, nah akhirnya jadi kendala komunikasi. Akhirnya pasien pun jadi bingung kenapa nggak begini-begini. Nah, itu jadi kendala kita. Saya kira sebagai awal supaya ada terbuka kita untuk berpikir apakah manajemen yang selama ini sudah ada, saya persilahkan mungkin kepada kedua narasumber untuk sedikit memberikan wacana supaya kita bisa membangun pikiran dan kita bisa berpikir dan bertanya bagaimana sih sikap kita. Silahkan kepada sejawat yang bisa bergabung pada hari ini bisa bertanya, tadi sudah sebutkan melalui chatnya, tidak diketik, nanti saya akan bacakan, saya bisa tanyakan langsung kepada kedua narasumber. Baik, saya kira untuk yang pertama, saya persilahkan mungkin Dokter Teguh mungkin sejawat saya ini luar biasa, saya selama pendidikan sama beliau jaganya tingtong tuh sehari, setiap hari jaga, besok libur, setiap hari jaga. Silakan Dokter Teguh untuk mempresentasikan sebagai awal materi dulu. Halo, Dokter Teguh, atau belum kedengaran suara kita? Belum di-unmute kelihatannya Dokter Teguh. Ya, Dokter Teguh belum. Atau mungkin biar nggak memanjang waktu, saya persilahkan Dokter Alexi dulu yang bisa presentasi materi awalnya, Dokter. Dokter Teguh bisa, Dok? Itu sudah nanti kan. Halo, Dokter Teguh. Saya kira ke Dokter Alexi aja dulu ya, biar sambil mempersiapkan. Dokter Teguh kayaknya belum ada atau salah sinyalnya atau bagaimana. Silakan Dokter Alexi. Halo Dokter Ini bisa Teguh. lebih banyak. Iya. Lalu sih ya. Terus. Bisa share screen dulu Dokter Alexi? Siap dok, mohon waktu dok. Ya, silakan dok. Sambil saya komunikasi dengan Dokter Teguh ini belum. Saya coba telepon Dokter Teguhnya. Dokter Alexi mau ada yang di-share screen, dok? Sudah, sebentar, dok. Saya lagi mau ngebuka, nggak bisa kebuka. Atau saya kirim ke dokter Nisa ya? Boleh, dok. Kami bantu share screen kalau memang ada problem. Menyiapkan, saya kira tidak salahnya saya sedikit dulu mungkin berbicara sambil share screen-nya jalan.
Ya, kita ketahui bahwa, oh sudah, ini mungkin sudah sampaikan, sudah bisa di share screen. Kita Siap, Dok. persilahkan mungkin. Silakan Dokter Alexi. Saya izin mendahului ya, Dok. Siap. Siap-siap dok, nggak apa-apa Ya, dok, silakan izin, dok. Dok. Siap. Baik, sebagai bahan untuk apa diskusi, Dok, untuk sore hari ini, ya ingin memperkenalkan bahwa Histopatharium itu merupakan kasus yang sering kita temui di praktek sehari-hari, walaupun seringkali mungkin yang datang usianya lebih dewasa muda yang premenopause. Namun tidak jarang juga kita temukan ternyata Histopatharium itu pada orang-orang yang setelah mengalami menopause. Menurut beberapa literatur dikatakan bahwa angkanya tidak terlalu diketahui pasti karena memang sampai hari ini kita belum ada modalitas screening yang efektif buat keganasan ovarium. Diestimasi sekitar antara 5-17% angkanya, dan dari beberapa literatur dikatakan bahwa kalau ditemukan eh, kista 24% itu kemungkinan ganas kalau kasusnya pada wanita yang premenopause. Sedangkan pada wanita kalau menopause, kalau kita temukan kista, kemungkinannya adalah 60% terjadi keganasan. Ini angka dari untuk informasi untuk di Indonesia bahwa kita ovarium itu memang kasusnya tiga terbanyak ya. Ya, pendekatan diagnosisnya yang kita tahu pasti bahwa baik untuk kasus di premenopause maupun postmenopause kebanyakan seringkali tidak ada gejala yang kita kenal sebagai asimptomatik, namun dari pemeriksaan klinis dan dari anamnesis kita bisa temukan bahwa keluhan itu bisa berupa nyeri akut jika terjadi torsi ataupun perdarahan atau pecahnya kista, ataupun bisa ditemukan secara tidak sengaja karena pasien datang ke kita dengan kasus-kasus perdarahan pasca menopause. Ataupun seringkali pengalaman kami sendiri bahwa kasus-kasus keganas apa kista pada menopause itu kita temukan pada kasus eh, insidental. Jadi karena ada kasus yang lain, ada keluhan di bidang TS yang lain, kemudian dilakukan pemeriksaan, ternyata ditemukan benjolan di abdomen. Jadi kita perlu melakukan pemeriksaan imaging untuk kita bedakan bahwa ini kesannya ke arah ke jinak atau ke arah keganasan. Dan oleh karenanya kita butuh bantuan alat seperti ultrasonografi untuk bisa mendiferensiasi kemungkinan ini ke arah keganasan atau tidak. Dan bantuan pemeriksaan darah laboratorium tumor marker tentunya. Ya disarankan sih penggunaan USG transvaginal itu sangat efektif, namun kalau kalau sudah ukuran terlalu besar, mungkin penggunaan USG abdomen juga bisa memberikan informasi yang lebih baik. Sering ditemukan simple cyst pada wanita postmenopause itu dikatakan bahwa 95-90% itu ternyata jinak. Seringkali begitu. Dan jika ternyata sambil ditemukan kisah itu kita temukan fiturnya adalah ke arah multilokuler, kemungkinan ganasnya meningkat 8%. Dan kalau ditemukan komponen solid dari gambaran USG, maka kemungkinan menjadi ganasnya sekitar 36-39%. Ya, kalau saran saya pendekatan untuk kasus-kasus kista pada pasien menopause kita menggunakan panduan dari NCCN, kita tetap sama seperti secara umum kasus kista secara umum bahwa kita harus melakukan pemeriksaan secara menyeluruh, mulai dari pemeriksaan fisik, kemudian menggunakan pemeriksaan penunjang, bahkan kalau perlu kita bisa minta pemeriksaan pendukung seperti CT maupun MRI. Em, Salah satu yang harus kita lakukan adalah pemeriksaan tumor marker yang direkomendasikan dari beberapa penelitian adalah CA125 karena ini terutama untuk kasus-kasus keganasan yang tipe epitel. Dan perlu pahami bahwa nilai ini jika normal belum tentu mengeksklusikan suatu kanker ovarium dan akan diperkuat lagi sensitivitasnya akan meningkat jika dikombinasi dengan marker tumor human epididymis 4. Untuk cara simple yang bisa dilakukan oleh rekan-rekan sejawat teman sejawat Opjin bisa menggunakan RMI baik 1, 2, 3, dan 4. Dari beberapa penelitian dikatakan
scoring ini cukup efektif untuk mendeteksi kemungkinan ke arah keganasan. Bahkan dan kalau orang bertanya tentang yang mana yang lebih unggul, dari penelitian Atuk dan kawan-kawan dinyatakan bahwa ternyata RMA4 yang paling baik untuk memprediksi malignansi, tapi kalau dari secara umum sih sensitivitasnya termasuk tinggi. Mau kita pakai RMI 1, 2, dan 3 ternyata juga bagus gitu loh. Jadi bisa kita gunakan oleh teman-teman sejawat untuk screening awal ini arahnya kemana. Kemudian kalau kita sudah mendapatkan dari hasil skor ini kemungkinan karena keganasan, mungkin dari awal kita sudah bisa setting untuk kita kerjasama dengan onkologis, ginekologis di daerah tempat teman sejawat Objin berada. Ini kalau yang dari RCUG pada prinsipnya sama dok menggunakan RMI score. Dia prinsipnya kalau udah pas menopause bahwa kemungkinan kalau dia simple cyst, kemudian dindingnya tipis, unilokuler, unilateral, ukurannya kurang dari 5 cm, kemungkinan jinak itu besar. Jadi walaupun kita settingannya bahwa seperti tadi kata Dr. Haryadi bahwa kasus keganasan itu ya di usia menopause gitu. Jadi settingan itu tetap nggak boleh lupa gitu. Tapi kalau kita temukan temuannya adalah simple, ukuran kecil, dinding tipis, unilokular, unilateral, ya kemungkinan ke arah simple itu besar. Tapi kalau tidak ditemu seperti tadi, kita perlu work up yang lebih lanjut, dan kalau kita sudah tahu itu, kita siapin settingan untuk kemungkinan bekerja sama dengan onkologi, ginekologi di tempat teman sejawat berada. Mungkin saya terakhir bahwa kista ovarium postmenopausal itu masih ada kemungkinan jinak maupun ganas, walaupun secara usia pemikiran kita ke arah keganasan harus menjadi mindset dari masing-masing dokter objin, dan penting bagi semua dokter objin untuk bisa membedakan bahwa ini ke arah kista ini ke arah kejinak atau ganas. Kemudian jika kita sudah mengetahui kemungkinan ini ke arah keganasan, perlu kerjasama dengan secara menyeluruh dengan subspesialis yang terkait. Terima kasih dok. Singkat, padat, jelas, sudah mengarah kemana yang kita berpikir, walaupun tadi ada beberapa hal yang jadi perhatian. Memang disebutkan cara berpikir bahwa ini ganas atau tidak. Biasa kalau usia ekstrim itu kita harus berpikir ada resiko. Terlalu muda ada benjolan di perut juga harus berpikir, terlalu tua sama. Nah, itu masuk dalam scoring-scoring dalam penilaian suatu malignansi. Baik, saya kira sudah satu materi yang sudah membuka wacana kita untuk berdiskusi. Saya persilahkan Dokter Teguh. Selamat sore, Dokter Teguh. Selamat sore, Dokter Edi. Mohon maaf, Alhamdulillah, Dokter. apa namanya gaptek. Jadi ada kesalahan teknis itu. Iya. Terima Baik. kasih, Mbak Dokter Ya. Khairunisa ya yang telah memfasilitasi. Dan Dokter Tovan. Boleh saya mulai, Dokter? Saya tak. Silakan Dokter Teguh, mungkin ada materi sebagai wacana awal dulu kita buat berdiskusi, Dok. Silakan, Dok. Saya mulai, Dokter. Terima kasih. Jadi membicarakan mengenai ovarian cyst management in postmenopausal women. Ya. Ovarian cyst atau kista ovarium sering didapatkan pada itu jinak, seringkali jinak dan perlu perhatian. Dan beda dengan premenopause. Jadi kalau kita mendapatkan kista ovarium lebih dari 1 cm, kita mesti harus mulai perhatian. Karena orang postmenopause sudah tidak folikelnya sudah tidak berkembang. Jadi kalau the graph itu kan sampai 1,8 ya, bisa pick up itu 1,8 atau 2 cm. Kalau postmenopause dia tidak berkembang lagi folikelnya sehingga 1 cm itu sudah menjadi perhatian. Untuk diagnosis, nah yang perlu kadang-kadang kita perhatikan mengenai faktor risiko
turunan herediter. Jadi uh, family yang punya riwayat family dengan si ovarium, breast cancer maupun kolorektal itu perlu perhatian. Kemudian pada umumnya seperti yang kita ketahui yang namanya si ovarium itu kan silent apa namanya kelon. Jadi dia awal-awal tidak ada keluhan sampai dia uh, ada keluhan tapi sudah terlambat. Itu biasanya ada nyeri akut abdomen, gitu sindrom, ya hilang nafsu makan, benar rasa sesak sampai dedek apa ya kalau saya bilang. Apalagi sudah teraba masa, apalagi sudah ada ASI tes. Saya kira itu sudah terlambat. Gitu. Dan pada umumnya kista ovarium pada postmenopausal itu ketemu dalam tiga hal. Satu, kalau mereka betul-betul mendapatkan akut abdomen, biasanya torsi, kaitannya dengan torsi, ruptur, gitu, atau kista perdarahan itu yang membuat mereka terdiagnosis. Atau bareng-bareng pada keluhan ginekulis lain, misalkan AUB, misalkan AUB di USG, oh ada kistanya. Nah, ada lagi pada penemuan sejawat lain malahan. USG mungkin gelasnya atau vesikanya bagaimana, lu ada kistanya. Misalnya itu tiga hal yang biasanya kita tidak sengaja ketemu dengan pasien itu. Jadi, nah, untuk overall pada umumnya, jadi apa namanya, asesmen yang awal USG dan CA125 paling penting. CA125 penting. Kemudian dikonfirm dengan RMI. H4 memang sensitif tapi mungkin belum direkomendasikan karena masih jarang yang dan sebenarnya sensitif ya, spesifik sorry. Pada endometriosis dia enggak positif. Kemudian marker-marker yang lain mungkin perlu diperiksa. Nah, ini USG yang disarankan adalah transvaginal, jadi transvaginal. Jadi gambaran-gambaran simple bulat atau oval, dinding tipis, plasma enhanced, anechoic fluid, ya, tanpa septa, nodul itu gambaran simple. Yang kompleks, yang bersepta seperti itu, kemudian nodul berpapil, ya. Nah, Doppler pada kista postmenopausal tidak harus dilakukan sebetulnya. Tidak harus. Imaging, MRI digunakan untuk menentukan morfologi apa-apa hasil ultrasound yang transvaginal inkonklusif. Dan CT scan juga tidak direkomendasikan. Dia rekomendasikan kalau scoringnya tinggi dan kita curiga metastasis. Jadi untuk mencari site of metastasis. Nah, pertanyaan dari kita menggunakan scoring, ya, ada yang RMI, IOTA, Roma, tapi yang paling sering mungkin RMI. Roma sensitif, tapi karena ada H4 tadi, mungkin belum direkomendasikan. Ini RMI, saya kira kita sudah familiar dengan RMI. Ya, yang paling sering kita gunakan RMI 1, tadi katakan Alexis. Saya kira yang paling banyak RMI. Ini sensitivitasnya 78 dan spesifitas 87 dengan cut off 200. Ada yang memakai cut off 250. Itu lebih sensitif, lebih spesifik tapi kurang sensitif. Ada yang bilang cut off-nya 250. Ini kalau kita pakai sampel IOTA seperti yang kita, jadi classified as benign at least, jadi ada B minimal 1 tapi tidak ada M, ada kriteria M. Dan sebaliknya kalau ganas minimal ada 1 M tapi tidak ada B. Penggunaan Roma perlu penggunaan H4 di mana H4 belum rutin digunakan sehingga masih perlu dievaluasi. Yang paling sering ya RMI 1. Ya, tadi katakan 1 2 3 4 paling sensitif, tapi 4 ada kriteria lain, saya kira RMI 1 yang layak kita gunakan. Nah, untuk manajemen
Saya kira kalau memenuhi kriteria simple, nuklir, serum normal, risiko rendah RMI, saya kira dievaluasi. Tapi di luar itu saya kira menyarankan untuk pasien melakukan pembedahan. Ya seperti pembedahan pada ovarium pada umumnya. Jadi frozen, kemudian staging, surgical. Saya kira itu aja. Dokter Herati, mohon maaf. Sedikit sekali, kemudian ada sedikit manfaat untuk kita. Terima kasih. Terima kasih Dokter Teguh. Bukan sedikit tapi padat dok. Alhamdulillah. Padat. Oke, terima kasih Dokter Teguh, Dokter Alexi yang sudah menyampaikan hal-hal yang berhubungan dengan manajemen kista ovarium. Memang materi kita ini berhubungan dengan Oh, pasca mungkin menopause. dokter, itu riwayat-riwayat itu kita kan belum belum lazim. Jadi kalau riwayat keluarga ada kista itu referral ke apa namanya genetik apa itu infusion. Jadi pemeriksaan genetik itu mungkin kita belum belum familiar. Tapi kalau mungkin di luar negeri kalau ada riwayat keluarga itu ya langsung kirim. Ada enggak mutasi breast cancer 1 2 gitu. Oke. Kalau di sini ya mungkin ada baiknya kalau apa namanya Hoki bisa memfasilitasi seperti itu. Terima kasih dokter saya. Baik, Menanggapi terima kasih sedikit. dokter. Tadi sudah disampaikan dari kedua pemateri. Jadi salah satunya tadi sudah disebutkan bahwa ovarium itu silent killer. Dia tidak agak sulit untuk deteksi dininya, sehingga kalau ada keluhan biasanya sudah advanced state. Jadi selama ini ada beberapa cara yang sudah membuat scoring-scoring untuk diagnostik, baik itu menggunakan nilai indeks maupun pakai IOTA. Itu yang paling standar yang digunakan selama ini, walaupun bisa pakai Roma, tapi teknisnya menjadi lebih terlalu jauh. Baik dok, ini sudah ada pertanyaan. Saya kira nanti silahkan kepada sejawat yang bergabung di acara ini yang ingin bertanya atau punya pengalaman bisa berbagi. Sekjen Hogi juga hadir dan bisa memberikan masukan-masukan yang kita bisa diskusikan bersama supaya membantu pasien-pasien kita juga dan sejawat kita yang ada di daerah mungkin ataupun di kota. Ada satu pertanyaan ini dari Dokter Aditya. Selamat sore dokter. Nah, bertanya apabila ada tata laksana pembedahan dilakukan pada rumah sakit daerah, dok, yang tidak ada sejawat gineko-onkologi maupun frozen section dan preoperatif serta durante operasi mungkin kesannya jinak. Nah, apa sajakah faktor yang menentukan kita dapat melakukan salpingektomi bilateral ataukah hanya unilateral agar tindakan kita itu tidak menjadi over ataupun under treatment. Intinya ada kista menurut pandangan makroskopis dari sejawat itu dianggap oh ini jinak saja. Nah, tanpa memikirkan usia lah, ya mungkin nanti bisa dikembangkan dari narasumber apa yang sudah disampaikan tadi. Saya kira mungkin dari Dokter Alexi mungkin ada memberikan wacana tentang pertanyaan tersebut. Silahkan kalau ada sejawat lain bertanya melalui chatnya. Terima kasih Dokter Haryadi. Izin Dokter Teguh, saya izin menjawab dulu dok. Silakan dokter. Siap. Kalau tadi, terima kasih untuk pertanyaan Dokter Aditya. Dari pertanyaannya kan kesannya sebelum operasi dan durante operasi kesannya jinak. Kalau jinak tentu kalau sudah menopause settingannya adalah histerektomi salpingo-ovarectomy bilateral. Jadi tidak ada tempat buat kita untuk hanya unilateral salpingo-ovarectomy. Bahkan tadi harus ditambahkan histerektomi total. Itu saran saya. Jadi kalau kita ketemukannya jinak, kesan klinis kita jinak dan durante juga jinak, minimal itu dilakukan, kemudian ya kita eksplor lagi. Tetap mungkin melakukan eksplorasi abdomen, tetap kita perhatikan untuk mencari kemungkinan yang lain. Mungkin itu izin dok, Dokter Teguh izin bisa membantu dok. Silahkan mungkin Dokter Teguh. Ya. Jadi kalau memang kesan zina itu maksudnya bukan kesan nih, ada dasarnya menentukan zinanya itu karena dengan apa namanya kriteria tadi itu ya remai ya boleh-boleh saja ya dikatakan tadi Dr. Alexis bilang ya kalau memang itu kesannya zina ya sekalian aja
di THBSU mungkin gitu ya, istilahnya THBSU. Ya saya kira eh, mungkin mungkin masih ada kontroversi misalnya. Oke lah itu yang apa namanya kalau kita over management seperti itu atau terlalu agresif eh, dengan syarat-syarat bahwa risiko-risiko pembedahan itu semakin agresif, semakin risikonya semakin besar. Gitu. Kemampuan untuk melakukan THBSU misalnya gitu. Kemudian apakah kalau jinak memang jinak uterus itu mesti harus diambil karena uterus itu juga punya fungsi hormonal juga meskipun sudah menopause. Gitu. Itu mungkin ini malah jadi diskusi dokter. Jadi dokter Naryadi mungkin ada pengalaman atau mungkin referensi yang eh, kalau BSO mungkin lebih lebih apa namanya rasional karena apa namanya kita tidak mengambil itu dan risikonya tidak terlalu besar dibanding dengan kita mensteroid. Jadi kalau Baik, memang dok. tidak ya cukup BSO. Ya. Mungkin dokter Tovan kalau masih on atau dokter Hedi silakan dokter Terima kasih, ya, dokter. Atau wacana. dokter Topan ada masukan tambahan, dokter? Iya ya. Menarik sekali Dokter Haryadi. Izin saya sedang para Zoom juga dengan Luar ini biasa. CNM kok. Ya. Suara saya jelas Dokter Haryadi, Jelas, Dokter jelas, Tegun, dokter. Dokter Alexia. Luar biasa apresiasi yang sangat tinggi buat sejawat semuanya ya. Jadi emang menarik sekali kalau kita bicara tadi izin ya mungkin ada keraguan-raguan teman sejawat di daerah ya yang non onkologi. Bagaimana kalau misalkan melakukan satu intervensi ternyata itu over treatment gitu atau under treatment gitu ya tentu memang sekali lagi kita belajar dari guru-guru kita diagnosis ya Dokter Haryadi ya baru kita melakukan satu pilihan treatment. Jadi kalau tadi bicara tentang konseling atau genetic counseling ya, memang sekarang bergerak ke semua semua ke sana ya, terutama untuk familial cancer ya, Dokter Teguh ya. Jadi kayak misalkan ovarian cancer, breast cancer, kemudian colorectal, family lymphocyte 2 syndrome, HNPCC segala macam gitu ya. Jadi memang sekarang kita bagaimana mapping ya, mapping untuk potensi dua insan yang akan bersatu misalkan ya untuk menjadikan satu keluarga, couple, pasangan, apakah akan berpotensi terjadinya beberapa penyakit terkait dengan genetik gitu ya, familial disease gitu ya, termasuk misalkan diabetes, asma, kemudian cardiovascular disease dan seterusnya, termasuk cancer gitu. Jadi mungkin teman-teman di manapun ya non onkologi juga harus lebih tadi ya preventive medicine. Jadi bagaimana kita bisa mengurangi insiden cancer yang terkait dengan family ya terlepas dari sporadis ya tentunya. Kalau misalkan pasangan satu kata kayak kayak Angelina Jolie ya Dokter Haryadi ya Angelina Jolie fenomena ada 7 anggota keluarga gitu dalam satu keluarga kemudian ternyata dia juga akan menikah dengan keluarga yang memiliki banyak familial cancer ya tentu kita akan counseling lebih habis-habisan gitu ya. Katakanlah love is blind ya kan cinta itu buta gitu udahlah nggak apa-apa deh kita punya anak-anak nanti yang saya ovarium atau saya payudara gitu ya tapi tidak melunturkan cinta mereka mungkin ya dari segi kita sebagai tenaga medis tentu menyampaikan insight atau pencerahan yang mungkin bisa lebih menjawab ya termasuk ini ya thalassemia dan seterusnya. Jadi kalau untuk tadi apakah kita misalkan ya sudah seperti preeklamsi Dokter Haryadi ya kalau nggak mau dapat preeklamsi yang jangan hamil sama juga kalau nggak mau dapat CA ovarium ya diangkat ovarium keduanya tapi tentu tentu pertimbangannya eh, pada pohon keluarga ya dokter sejawat ya pada pedigree jadi kita berlatih untuk mendiseminasi teman-teman di daerah bahwa pohon keluarga itu penting dikala keluarga itu banyak memiliki cardiovascular atau cerebrovascular disease pada usia muda tentu pengangkatan ovarium itu aku harus sangat hati-hati karena kita untuk mencegah si ovarium ya mengangkat dua-duanya ovarium tapi ternyata pasien itu meninggal lebih cepat karena stroke misalkan karena hipertensi ya atau misalkan cardiovascular disease yang lain ya kecuali kalau misalkan ternyata tadi familial cancer dalam keluarga tersebut memang banyak sekali ya tentu kita lebih lebih
besar ikhlas untuk mengangkat kedua ovarium. Mungkin itu sementara ya, karena ini di sini sudah banyak pakar-pakarnya. Saya rasa tambahan sedikit dari saya. Terima kasih Dr. Haryadi. Terima kasih, Dok. Ya, ya sedikit saya mungkin jadi pengalaman juga kita saling berbagi. Memang kalau ada sesuatu yang sudah kita mungkin menggunakan MRI, kemudian kita menggunakan iota yang pada dasarnya sensitivitasnya, spesitasnya cukup baik. Kalau kita menggunakan MRI itu kan mungkin sekitar 70% lah sensitivitasnya. Spesifiknya cukup tinggi, 87%. Dan kalau kita menggunakan iota, itu lebih tinggi lagi asal kita menggunakan. Nah, kadang-kadang kita umpamanya menemukan kista ovarium, terus kita mau melakukan laparoskopi saja. Nah, itu kan kita biasanya melakukan pemecahan daripada kista untuk mengevakuasi daripada kista itu, sehingga takut ini staging akan berubah. Nah, kita memang menggunakan MRI dan IOTA itu sebagai standar kita. Semua akhirnya kita komunikasikan kepada pasien dengan fasilitas yang kita punya. Karena tidak ada kata yang pasti. Ukuran kecil pun bisa malignansi itu tetap ada. Nah, sehingga beberapa faktor resiko yang sudah dibuat scoring-scoring yang oleh penelitian yang mempunyai sensitivitas dan spesifikasi yang cukup bagus, itulah modal kita yang kita bicarakan kepada pasien. Kemungkinan understaging, over under treatment atau over treatment itu bisa semuanya mungkin, bahkan seorang onkolog pun bisa seperti itu. Sisanya memang komunikasi. Kalau pasien setuju untuk dilakukan tindakan di tempat dengan resiko seperti ini, kita akan lakukan. Tapi kalau melihat hasilnya ini dari skor-skor yang ada ini jinak. Jadi ini layak saja sebenarnya dikerjakan. Itu semua saya kira komunikasi kita kepada pasien. Mungkin itu tambahan dari saya ya. Baiklah, saya kira ada lagi beberapa pertanyaan. Ini cukup banyak pertanyaan. Saya urut dari yang bertanya sebelumnya. Ini dari Dokter Indriana. Kalau ada faktor predisposisi yang paling sering menjadi kista ovarium, apakah ada pencegahannya supaya dapat diketahui lebih dini? Nah, ini pertanyaan untuk mencegah terjadi pencegahannya. Adakah kista itu, adakah faktor predisposisinya? Saya persilahkan mungkin Dokter Teguh, silakan Dok. Iya, faktor risiko mungkin ya. Iya, sama pencegahan Dok. Faktor risiko si ovarium yang paling penting adalah herediter tadi itu ya, herediter. Kemudian kalau yang menjurus ke CA seperti itu kan orang yang nulipar seperti itu yang dan seterusnya. Nah, kalau untuk sebetulnya untuk mencegah menjadi kista itu tidak ada. Menurut saya tidak ada. Untuk mencegah menjadi kista tidak ada. Sedangkan untuk screening juga belum ada rekomendasi. Ya tadi itu dikatakan bahwa insidental, ketemunya itu pas nyeri banget atau pas kita meriksa di luar kasus Wolfi ya atau AUB dan sebagainya tadi itu, kemudian atau sejawat lain malah konsul kita ternyata di bidangnya memeriksa ada perusahaan itu. Jadi, sebenarnya bagi mereka yang punya riwayat keluarga itu mencegah kanker yang paling ya tadi konseling genetik, tapi kan di sini belum lazim ya. Jadi konseling genetik itu penting kalau sudah dia punya riwayat keluarga seperti itu, meskipun belum konseling, kalau sebaiknya tetap memeriksakan kesehatan ovariumnya karena dia punya risiko. Jadi misalkan saya perempuan, saya punya saudara perempuan atau ibu saya kena mame, saya cenderung punya itu, saya mesti berinisiatif untuk memeriksakan kesehatan ovarium saya dan kesehatan mame saya dan kesehatan kolorektal saya karena itu ada kaitannya. Jadi yang di screening memang ada untuk screening itu yang betul-betul punya risiko tinggi untuk si ovarium. Tapi kalau enggak, belum ada rekomendasi untuk melakukan screening. Yang di screening itu yang punya risiko seperti itu tadi. Kalau setelah ada kistanya, kemudian dikatakan itu satu benign, mengarah ke benign, ya di follow up. Eh,
izin menambahkan yang itu aja dok, faktor pencegahan mungkin merujuk pada ASOG yang kemarin 87. Salah satu direkomendasikan untuk pencegahan kan kita melakukan tubektomi atau kalau bisa salpingektomi, atau ya kalau perlu ya salpingoverektomi untuk pencegahan jika kita secara riwayat keluarga yang tadi disampaikan oleh Ibu Sekjen bahwa kalau ada familial relatednya kuat ya kita langsung dari awal melakukan pencegahan berupa tubektomi, kalau ingin meningkatkan proteksi yang lebih tinggi, salpingektomi, atau kalau perlu ya salpingoverektomi dari awal. Mungkin itu dok tambahan dari saya dok. Baik, terima kasih dokter. Mungkin Itu untuk sudah, anu, silakan dok. untuk yang sudah tidak punya, pengen punya anak sebenarnya. Hmm. Ya, saya kira betul sekali dokter Yati. Jadi memang ada teori yang mengatakan bahwa awal mula dari si ovarium yang kuat, yang diyakini kuat itu adalah dari tuba. Memang dari ini apa namanya, eh, squamo cuboid junction. Jadi awalnya dari situ. Yang saya baca dari peralihan kuboid dari tuba itu ke peritoneum. Jadi situlah tempat munculnya dari sel ovarium. Baik, dok. Terima kasih dok. Ya tadi sudah disebutkan oleh dokter Alexi. Salah satunya yang sekarang berkembang itu adalah teori apa? Serous tubal intraepithelial karsinoma ya, yang bisa menimbulkan kanker pada peritoneum, pada tuba dan pada ovarium. Itu yang paling banyak dianut sekarang. 70% bisa mengurangi resiko. Jadi kalau melakukan salpingektomi itu lebih baik dibandingkan dengan tubektomi pemurai gitu ya. Karena bagian fibrenya itu yang paling penting, ada tetesan-tetesannya yang merupakan serous tubal intraepithelial karsinoma. Itu adalah salah satu. Jadi tempat dia berjalannya. Nah, selain itu orang menggunakan oral kontrasepsi juga mengurangi karena mengurangi resikonya terjadinya ovulasi khususnya di epitelial. Jadi salah satu proteksi itu menggunakan pil KB. Tapi itu teori. Nanti di sisi lain efek samping dari hormonal lain lagi bercerita terhadap endometrium, terhadap breast cancer. Jadi memang dilihat-lihat faktor familial tadi. Nah, lebih banyak tadi juga disebutkan tentang herediter, jadi germ cell yang bisa menimbulkan secara genetik beresiko. Kalau somatik itu kan paparan dari luar, makanan, obat-obatan, karena sinar matahari, ya mungkin seperti itu. Oke, baik. Ada pertanyaan selanjutnya. Ini dari Dokter Susana. Untuk diskusi yang sangat lengkap, izin bertanya, bila ada seorang perempuan post menopause dengan bilateral kista ovarium ukuran lebih 8 cm, gambaran bukan keganasan dengan uterus normal, apakah sebaiknya dilakukan BSO atau TAH BSO? Ya, mungkin saya persilahkan Dokter Teguh, mungkin dok, silakan dok. Jadi prinsipnya kalau kriterianya benign boleh dikerjakan, boleh dikerjakan. Kalau kriterianya cenderung kemahlinan, memang sebaiknya di referral ke onkologis, klinik onkologis. Nah, sekarang kalau dua-duanya ya, kalau cenderung jinak ya BSO, saya kira logis di BSO. Saya kira itu, dokter. Baik. Jadi Jadi ini kalau untuk ya pertanyaannya memang bukan kecurigaan keganasan, tapi orang post menopause. Apakah cukup TAH BSO ataukah di BSO aja atau mungkin unilateral aja yang kistektomi aja. Ini tadi jawabannya kalau curiga ganas. Kalau ini ceritanya gambarannya bukan keganasan. iya. Mungkin Kalau bukan ganas, dua-duanya kena ya, dua-duanya kena ya BSO. Kalau saya BSO, ya. Cukup BSO. ya. Mungkin Oke, ada pendapat jadi. Dokter Alexis, silakan dok. Eh, kalau saya memberikan ini dok, saya setuju dengan dokter Teguh dok. Cuman kalau lebih condong ke arah bahwa histerektomi itu tetap dibutuhkan, terutama buat orang yang menopause untuk banyak banyak fungsinya juga ya dok, seperti mencegah kanker yang lain itu seperti kanker serviks, kanker apa endometrium otomatis gitu dok. Jadi kan dia juga sudah tidak memerlukan fungsi reproduksi.
pasien tidak membutuhkan, kemudian dari apa kedua ovarium juga sudah diangkat, ya mungkin tanpa di luar yang dipertimbangkan oleh dokter Teguh tadi bahwa resiko ya, ya kalau prosedur mungkin disarankan untuk histerektomi, bilateral saphengotomi. Itu dok, saran saya dok. Baik dok, terima kasih. Ada mungkin tambahan? Ya, ilmu berkembang terus sih ya. Artinya Mungkin apakah mungkin silakan dok? sesuatu yang lain mungkin ada referensi untuk eh, tindakan. Jadi kalau Ya, kita lebih agresif ya memang biasa kita kenal THBSO gitu ya. ya, Tapi apakah kan ini mesti kontroversi ya, tetap ada kontroversinya. Jadi meskipun dia menopause, kita pernah baca bahwa uterus itu juga masih punya peran hormonal kayak bukan berarti dia terus tidak berfungsi sama sekali tidak. Coba nanti kita apa namanya cari mengenai fungsi uterus meskipun seorang menopause. ya dok. Jadi memang kalau mencegah kanker serviks ya boleh-boleh saja, tapi eh, kontroversi. Saya kira tetap ada yang setuju, ada yang tidak karena mana ya, eh, agresif ya, agresif itu juga tetap apa yang dikatakan dokter Haryati tadi adalah informed consent paling paling penting. Jadi informed choice ya, informed choice. Ibu kalau di ini nanti gini, kalau di hysterectomy nanti manfaatnya seperti ini, risikonya juga seperti ini. Saya kira itu Baik dok. tetap Ya, mungkin ada mungkin kontroversi ya, ya, agresif sama lebih ke arah konservatif. Jadi ada partai konservatif, ada partai. iya dok. Jadi Jadi kalau mungkin kan ada memang pendapat itu lain itu kontroversi. diskusi bebas. Dan, Jadi dan saya kira saya jadi berpendapat sedikit. Kadang-kadang berbeda tuh jadi populer dok. Jadi saya agak berbeda sedikit dok. silakan. Jadi memang kalau kita melakukan laparotomi, kemudian kita mempunyai fasilitas untuk frozen section. Kalau kita mempunyai fasilitas frozen section, terus ternyata dia tidak malignansi, kita kan tidak radikal ya. Nah, sekarang ini masalahnya tidak mempunyai fasilitas untuk frozen section secara makroskopik, ini jinak atau preoperatif begitu. Nah, kalau kita bicara seperti itu, memang apakah dia over treatment atau tidak, tinggal komunikasi, mengikuti preoperatif dengan IOTA sama MRI tadi. Nah, kalau ternyata itu rendah, dengan herediternya juga tidak ada, tetap fungsi ovarium itu dalam profil lipid kehidupan wanita itu masih dipakai. Sehingga ada teori yang menyebutkan bahwa sampai umur 65 pun diperlukan profil lipid itu untuk mengurangi heart attack akibat perubahan daripada estrogen yang walaupun secara teoritis katanya tidak ada, orang endokrin nanti mungkin itu bisa lebih berbicara, apalagi orang jantung. Karena ovarium yang diangkat itu secara teori meningkatkan sedikit terjadinya heart attack akibat profil lipid yang berbeda. Nah, itu yang memang tadi kontroversi. Tapi tidak apa-apa lah, itulah ilmu yang selalu berkembang saya kira. Baik, saya kira ini ada lagi pertanyaan. Cukup banyak pertanyaan, berarti cukup menarik dan kasusnya banyak berarti di sejauh-sejauh kita yang ada di daerah juga. Terima kasih. Ini sudah tadi, kemudian Dr. Agus Hermawan. Ini pertanyaan, apakah pada menopause kalau ukuran di bawah 5 cm dan kemudian RMI-nya rendah, apakah tetap harus dioperasi? Terima kasih. Jadi ukurannya di bawah 5 cm, RMI-nya rendah. Nah, mungkin ini Dokter Teguh tadi yang ada saya lihat slide-nya ini. Dokter Teguh, RMI-nya rendah, Dok. Ya, ya memang Di menopause. menopause kan masuk kriteria konservatif, jadi tidak mesti harus dibedah. Dan tetap follow up, yang penting follow up. Jadi secara gampang aja orang awam ya kalau namanya tumor itu berkembang. Jadi kalau tambah besar ya ini sudah tambah curigai. Apalagi perkembangannya meski kan tetap gold standarnya patologi anatomi atau histopatologi. Jadi kalau besar ya dipertimbangkan ada kemungkinan meskipun AIN kan yang namanya USG itu kan dianggap sebagai ainul yakin kalau kita bilang. Ainul yakin kadang-kadang itu bohong gitu ya, bohong. Jadi kalau kita bilang ada fata morgana itu mata kita bisa melihat, oh ada kampung di sana ternyata tidak ada.
imaging juga gitu. Kadang-kadang apa namanya membohongi kita gitu. Jadi ya kalau dia nanti di follow up kemudian kok tambah besar ukurannya ya ya dikonsultasikan. Ini gambarannya jinak, tapi kok apa tambah besar. Saya kira ada baiknya kalau diambil kemudian diperiksakan ke patologi. Kalau tidak ada sarana frozen, kalau frozen ya mesti frozen. Jadi Kalau kita follow up-nya berapa lama, Dok, kalau kita dievaluasi, Dok? kalau biasanya 3 bulan ya dokter, per 3 bulan, 3 bulan. 3 bulan, setiap Baik. 3 bulan. Tapi kalau setiap hari kan ya eh, banyak di ongkos ya. Jadi ya, naik motor ya bensinnya gitu ya. 3 bulan saya kira. 3 bulan. Oke, baik. Ada tambahan, Dokter Alexi? Tidak ada dok. Terima kasih Ya, dok. Setuju, dok. baik. Ya, saya sedikit juga nambahkan bahwa kita harus percaya dengan penelitian orang. Kalau kita sudah critical appraisal, apalagi sudah cukup luas digunakan RMI itu dengan IOTA. Jadi kalau RMI itu sudah sensitivitas dan spesifisitasnya sudah 70 sampai 87%, artinya nilainya cukup tinggi untuk kita pakai sebagai prediksi. Nah, kalau kita menggunakan IOTA itu lebih 95% nilai untuk kemungkinan malignansinya. Jadi kalau memang dia kecil, IOTA-nya juga kemungkinan rendah, apalagi RMI-nya juga rendah, wajar aja kita bahkan mungkin tidak operasi, tunggu aja 3 bulan, 4 bulan kata dokter Teguh, evaluasi lagi menetap seperti itu dievaluasi aja karena resiko operasi juga besar. Artinya dasar-dasar itu yang kita sampaikan kepada pasien bahwa ini data-data seperti ini kemungkinannya berapa persen yang akan menjadi resiko ganas. Nah itu mungkin bisa jadi penjelasan kepada pasien. Baik, saya kira kita teruskan pertanyaan berikutnya dari Yohanes Aditya. Mohon izin saat ini saya sedang bekerja di daerah dan tidak ada pemeriksaan lab CA125, HE4. Bila ada pasien dengan tumor ovarium, apakah cukup penilaian dengan IOTA dan bila skor IOTA benign, apakah bisa dilakukan operasi di daerah atau tetap harus dirujuk ke onkologis? Sebenarnya sebagian tadi sudah kita jawab, tapi tidak salahnya mungkin ditambahkan saja. Silahkan dokter Teguh atau dokter Alexis yang jawab dulu. Oke, gimana dokter? Ya, ya tetap tetap apa namanya pakemnya tadi itu kalau kita curiga Cina atau kalau kita mengarah ke Cina ya boleh dikerjakan. Kalau mengarah ke ganas ya referral. Karena sebagai dokter tetap pikiran kita adalah ke pasien ya. Jadi bagaimana pasien itu lebih baik? Lebih baik kita kerjakan di sini atau lebih baik kalau di referral untuk mendapatkan eh, pemeriksaan paling tidak lebih lanjut atau tata laksana lebih lanjut. Itu memang Pertanyaannya batasnya kecil. begini dok. Pertanyaannya itu kalau rendah katanya apakah dilakukan atau tidak operasi kalau iotanya rendah begitu tapi di daerah. Oh iya tanda rendah. Ya Ya, sama-sama kayak tadi. Ya boleh. Kalau ya tanda rendah ya boleh, boleh. boleh, boleh. Jadi kalau yakin bahwa itu apa punya B1 tanpa M, Mm-mm. B1 minimal at least kriteria B, B9 kriteria B9 tanpa without M kriteria ya sudah kerjakan itu Cina artinya. Baik, ada tambahan dokter Alex? Iya dok, saya setuju dok. Memang kalau kalau kita tidak memiliki fasilitas untuk memeriksakan tumor marker dok, saya setuju ya. Kita tools yang kita punya pasti anamnesis pertajam sekali. Tadi coba kita screening, kita coba kumpulkan kemungkinan-kemungkinannya apa, terus kita perkuat dengan tadi yang dokter Teguh sampaikan. Kalau kita punya ya nggak punya apa CA125 pasti kita pakai IOTA. IOTA kita sudah tajam di situ, tinggal inform konsen dok, kemungkinannya apa kan. Kemungkinan kita false masih ada, sampaikan, tapi karena ya seperti tadi jaraknya, waktunya ya Ya, silakan dilakukan di daerah dok. Saya setuju sama dokter Teguh dok. ya, setuju. Ya, saya juga setuju. Jadi bukan harus ketakutan, semua komunikasikan dengan data-data yang ada.
pemeriksaan-pemeriksaan kemungkinan-kemungkinan dari IOTA sama RMI. RMI kan nggak bisa dipakai jadinya. Ya IOTA, sampaikan persentase kemungkinan dan kalau hasilnya ternyata begini, Ibu siap ya nanti dirujuk. Nah itu komunikasi saya kira kita setuju dengan jawaban Dokter Teguh dan Dokter Alexi. Ini ada satu pertanyaan saya kira menarik ini yang satu ini ya. Mohon izin bertanya dokter, pada pasien yang menggunakan HRT, hormon replement terapi dengan kista ovarium, MRI-nya rendah, apakah HRT-nya dihentikan? Terus pertanyaan kedua, jenis PA tersering kista ovarium jinak pada menopause itu apa? Mungkin pertanyaan kedua, pertamanya lebih menarik ya, penggunaan terapi pada kista ovarium dengan MRI yang rendah. Mungkin Dokter Alex, mungkin dok. Ini pertanyaan terakhir kayaknya dok, waktu kita sudah mau habis. Silahkan dok. Oh iya, eh dok, tadi kalau nggak salah ada pertanyaan keduanya apa dok soal itu ya, jenis tipe tumor ya dok? Oh ya, jenis histopatologi tersering pada ovarium jinak pada menopause. Waktu saya buat slide ini, saya ada beberapa penelitian yang saya dapatkan waktu itu dari Anayah di Inggris tahun 2012, dikatakan bahwa yang kalau dia unilokuler tipenya cuma simple cyst dok untuk ukuran. Jadi dia membedakan ukuran yang di bawah 10 dan apa 10 ke atas. Kalau yang di bawah 10 dia bisa dapatnya simple cyst. Jika ukuran di bawah 2 cm, 2 sampai 10 cm dan paling banyak di antara 2 sampai 5 cm itu serous kiss adenoma dok. Kemudian kalau Epitelial yang berarti dok ya. ya dok, ya kalau yang di atas Epitelial. epitelial, yang untuk epitelial Oke. dok maksudnya. Kalau yang untuk yang pada postmenopause itu dok, yang tadi pada postmenopause jika unilokular itu simple cyst ukuran 2 sampai 10, kalau serous kiss adenoma itu ukuran 2 sampai 5 cm. Dan untuk ukuran yang 10 cm ke atas paling banyak adalah multilokuler dengan mucinous kiss adenoma dok. Itu yang saya dapatkan dari penelitian Anayah 2012. Terus berkaitan dengan pertanyaan keduanya tentang penggunaan HRT pada eh, apa pada pasien dengan kista adenoma dengan skor RMI yang rendah. Tentunya tadi kan kita kan harus yakin bahwa kalau memang kita RMI kan cukup sensitif, kalau RMI rendah dan kita ada kista ovarium, dan dipertimbangkan aja dok penggunaan HRT-nya itu kan apa gitu dok. Kalau memang dia osteoporosis, dia masih dalam pengobatan untuk apa penyembuhan fraktur tulangnya. Jadi kita ukur risk and benefit sambil kemungkinan untuk apa kita bisa memantau eh, apa ukuran kista dengan baik. Jadi eh, kalau saya sih kalau memang pasiennya apa istilahnya menu apa bisa kita minta untuk kontrol dengan teratur, kemudian kebutuhannya terhadap HRT itu tinggi, kita bisa close monitoring. Kalau saya rasa sih tidak ada, kita masih boleh meneruskan pemberian HRT dok. Jadi ditimbang antara apa kelebihan dan kekurangannya itu dok. Kalau buat saya itu yang kedua dok. Mungkin dokter Teguh bisa bantu dok. Terima kasih Dokter Teguh, ada tambahan dok? Memang cukup jelas ya. Ya. Intinya dari apa yang kita diskusikan hari ini adalah bagaimana manajemen pada orang postmenopause pada kista, dan dari diskusi yang ada saya lihat kita lebih tertarik kepada bagaimana mendiagnosis menggunakan beberapa tools yang ada, pakai MRI maupun pakai IOTA itu yang paling standar. Terus bolehkah dikerjakan di daerah atau tidak, tinggal melihat dari apa beberapa nilai parameter yang memungkinkan orang itu beresiko kepada pasien. Sehingga kalimat under dan over treatment itu bukan berarti tidak terjadi, bahkan seorang onkolog pun, tetapi komunikasilah yang bisa membantu, karena kalau dipaksakan harus ke onkolog juga yang adanya di center pusat kota, ke sana aja mungkin dia tidak mungkin, sehingga hal itu juga menjadi hambatan dalam pengobatan kepada pasien. Jadi semua dibilang tailor made juga mungkin,
tapi semua menghitung kemungkinan-kemungkinannya dan dijelaskan apa kemungkinan dan risikonya ke depan. Saya kira itu cukup menarik. Mudah-mudahan ini membantu kepada pasien-pasien kita dan juga kepada sejawat-sejawat kita, khususnya yang berada di daerah, yang mengambil keputusan yang sulit dan tidak saling kita menyalahkan. Apalagi nanti onkolog, kenapa ini dioperasi di daerah? Waduh, bingung lagi nanti diributin sama pasien gitu. Semua komunikasi dan ilmu selalu update saya kira asal kita ikutin. Saya kira itu mungkin. Terima kasih kepada dua pembicara, Dr. Alek dan Dr. Teguh. Salam sehat selalu. Juga kepada Dr. Tovan, mungkin ada ujangan-ujangan tambahan dari Sekjen ini sebelum saya kembalikan kepada Dr. Hairunisa. Dari saya, terima kasih. Silahkan nanti sebelum saya serahkan ke Dr. Hairunisa, mungkin Dr. Tovan bisa memberikan sedikit tambahan-tambahan. Terima kasih. Terima kasih dokter. Ya, Terima kasih, terima Dokter. kasih Dokter Haryadi, Dokter Teguh, Dokter Alexis sekali lagi. Luar biasa ya. Saya sebenarnya nggak mau menambahkan karena memang inti dari pembicaraan kita rasanya sudah mencapai targetnya gitu ya. Tapi tadi saya agak ditodong juga sama Dokter Teguh ya, gimana Hogi sebagai organisasi profesi bisa ya memberikan guideline atau guidance ya, pedoman-pedoman kepada pelaksanaan kebingungan atau kegalauan teman-teman di lapangan gitu ya. Jadi memang terkait dengan kista ovarium pada pasca menopause, bagaimana kita bisa mendeteksi atau memprediksi gitu ya, apakah ini potensial ganas atau tidak, itu memang sudah ada dalam chapter salah satu di PNPK kita, Dr. Haryadi. Jadi mungkin nanti ya kami izin juga bahwa ini PNPK tidak merupakan buah karya seorang individu, tentunya ini tim ya, jadi multidisiplin approach. Mungkin nanti kalau sudah di ACC secara level apa support system kita di level Kementerian Kesehatan, mungkin kita akan share kepada teman-teman di lapangan ya. Tentu itu menjadi pedoman kita bersama di Indonesia ya, sesuai dengan muatan lokal dan juga kemampuan di setiap daerah yang akan terakhir sebagai PPK di masing institusi. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih banyak Dr. Haryadi, Dr. Teguh, dan Dr. Alexi karena waktu ya. Terima kasih. Assalamualaikum Dr. warahmatullahi Tovan, wabarakatuh. terima kasih Dr. Terima Salam. kasih. Baik, terima kasih banyak untuk para narasumber dan moderator kita atas waktu dan sedekah ilmunya sore hari ini, Dr. Teguh, Dr. Alexi, Dr. Haryadi, dan juga Dr. Tovan. Memang ternyata manajemen kista ovarium pasca menopause tidak jauh berbeda ya dengan premenopause. Yang paling penting adalah penegakan diagnosis curiga jinak atau ganas. Namun kewaspadaan keganasan pada kista ovarium pasca menopause mungkin sedikit lebih tinggi karena pada periode ini mungkin proses ovulasi lumrahnya sudah berhenti. Dan yang paling terpenting lagi-lagi adalah tindakan yang kita lakukan harus benar-benar dikaji secara baik kepada pasien mengenai kemungkinan tindakan lanjutan ataupun komplikasinya. Baik, tidak terasa sudah 1 jam lebih kita berdiskusi, sampailah kita di akhir acara. Semoga pembahasan sore ini membawa banyak manfaat bagi kita, dan kami ucapkan terima kasih atas perhatian dan seluruh atensi peserta ASOGI. Saya tidak bosan-bosan mengingatkan untuk upcoming event Hogi di bulan Desember nanti ada INASMID 2, INASGO Scientific Meeting yang kedua di Surabaya, tanggal 9 sampai 12 Desember di Hotel Westin Surabaya dan 4 Point by Sheraton Surabaya, di mana nanti kita akan mengadakan simposium, lecture, dan juga ada workshop lesi prakanker dan juga workshop ginekologi surgery yang akan dilakukan tanggal 11 sampai 12 Desember. Untuk workshopnya, simponya tanggal 9 sampai 10 Desember. Untuk info lebih lanjut, registrasi bisa di-scan barcode ini atau bisa diakses melalui www.inasmi.com. Baik, jangan lupa untuk kembali mengikuti seri ASOGI ke-89 dengan tema Manajemen Kehamilan dengan Tumor Ovarium Curiga Ganas, hari Rabu tanggal 20 September 2023 pukul 15.30 waktu Indonesia bagian Barat. Sampai jumpa di ASOGI seri berikutnya. Kami undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, dokter. Ketemu lagi, dokter.